Aisyah. Mohon izin apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nyoman. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang berbahagia. Izinkan siang ini saya Danang Resnamurti ingin berbagi hal yang mungkin tidak terlalu fancy gitu, tapi merupakan suatu aplikasi yang dari level grassroots atau level dasar yang bisa kita terapkan bersama-sama terutama di bidang warehouse operation. Baik, sebelumnya saya Danang ingin menyampaikan untuk berbagi terkait apa yang sudah kami lakukan di PT Pertamina EP Cepu terkait efisiensi in logistic operation dengan melakukan borderless warehouse operation di tempat kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danang Dasnamuti, biasanya dipanggil Danang. Hampir seluruh karir saya dihabiskan, memang bukan hampir ya, memang seluruh karir saya dihabiskan di Pertamina, namun pindah-pindahnya di level di subholding upstream atau di sektor hulu sampai sekarang. Adapun yang mau kita sampaikan di hari ini adalah kita bagi menjadi 4, yaitu pertama the triggers, apa yang menjadi concern perusahaan kami terkait apa yang harus kami lakukan terkait borderless warehouse operation. Lalu yang kedua adalah opportunity-nya, kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung serta the result and the wrapping. Untuk bagian pertama terkait the triggers itu sendiri adalah kebetulan memang di perusahaan kami di awal sejak tahun 2020 itu terjadi decline produksi yang cukup masif ya. Jadi kondisinya sejak tahun 2014 itu sudah mulai turun produksi perusahaan kami untuk produknya yaitu tentu saja minyak dan gas hingga akhirnya sekitar tersisa tinggal sekitar 10% lah di tahun 2021 hingga 2024 ini masih bertahan dari puncak kejayaan sebelumnya. Nah, tentunya dengan adanya decline dari produksi di perusahaan kami pastinya adalah pendapatan dari perusahaan kami dan tentunya keuntungan perusahaan kami pastinya akan sangat signifikan tergerus. Sehingga diikuti juga dengan kenaikan biaya produksi yang biaya produksinya hampir sama karena fixed cost-nya kami hampir banyak juga, tapi tidak diimbangi dengan diperparah dengan menurunnya tingkat produksi atau tingkat pendapatan. Sehingga menyebabkan dari BOD message kami atau BOD kami menjadi sangat concern terkait biaya produksi itu sendiri. Dan juga tentunya karena perusahaan kami bergerak di sektor minyak dan gas, tentunya sangat dipengaruhi dengan harga minyak dan gas yang merupakan perkawinan antara supply and demand yang ada di global market. Sehingga itulah yang menjadi trigger kenapa sih menjadi apa yang harus kami lakukan terutama di sektor warehouse yang seperti disampaikan Pak Profesor Nyoman tadi adalah warehouse itu paling sering dianggap sebagai cost center. Bisa menjadi profit center itu kayaknya akan sangat effort yang sangat keras. Namun kita bukan hanya akan menjadikan ini menjadi cost reduction, tapi apa yang menjadi value proposition atau menjadi value creation warehouse management. Dan juga untuk opportunity atau kesempatan yang muncul ya karena perubahan terutama dari yang pertama adalah dari sisi Pertamina itu sejak tahun 2020 menjadi suatu perusahaan berbentuk holding subholding, terutama di sektor di upstream atau di sektor hulu kami menjadi suatu subholding upstream dengan Pertamina Hulu Energi sebagai leadernya dan semua anak perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor hulu disatukan semua. Nah, ini menjadi suatu game changer atau suatu opportunity karena salah satunya adalah banyak juga di anak perusahaan Pertamina ada yang tidak memiliki gudang secara aset atau bisa dibilang nyewa atau rental, tapi banyak juga anak perusahaan Pertamina yang memiliki gudang secara aset atau dimiliki. Nah, ini menjadi opportunity. Jadi terutama yang perusahaan kami yaitu WMO, Waste Modular Offshore, PHE WMO itu gudangnya adalah sewa. Gudang sewa produksinya agak menurun, bukan agak menurun lagi, menurun, sehingga biaya operasi tinggi. Nah, disinilah menjadi opportunity, bisakah sebenarnya gudang yang kita sewa di WMO itu bisa kita kurangi, kita pindahkan ke gudang yang sudah ada milik, jadi tidak keluar biaya lagi. Ide dasarnya sangat simpel seperti itu. Jadi bagaimana mengurangi biaya gudang sewa, tapi kita bisa memaksimalkan gudang milik atau gudang aset yang
ternyata secara availabilitas atau secara utility-nya masih cukup rendah, seperti itu. Lalu kemudian, opportunity yang kedua tentunya karena tadi sudah saya singgung adalah terkait bahwa banyak anak perusahaan Pertamina di sektor hulu yang memiliki gudang secara aset atau secara dimiliki. Dan tentunya ini sangat didukung atau opportunity yang ketiga terkait juga gudang yang sifatnya sewa ternyata bersifat on call basis. Jadi ada peluang untuk menambah, tapi yang kami manfaatkan adalah peluang untuk mengurangi jumlah sewa gudangnya itu sendiri. Tapi tentunya adalah bagaimana kita tidak sekedar mengurangi, tapi tidak mengorbankan sisi delivery atau sisi performance dari pergudangan itu sendiri. Sehingga ini yang menjadi trade off, bagaimana kita mengurangi distribution center, tapi tidak mengurangi yang namanya keefektivitasan dari efisiensi dari suatu delivery atau transportation cost-nya. Yang terakhir tentunya adalah opportunity-nya adalah karena semua pekerja di tempat kami adalah tentunya adalah ketika kita bicara suatu sistem dalam perusahaan berarti kita berbicara pada people, sistem, dan teknologi. Teknologinya mungkin bisa sangat minim kita manfaatkan, tapi dari sisi sistem dan juga people-nya ini sangat membantu sehingga menjadi opportunity sangat besar untuk melakukan efisiensi di perusahaan kami. Lalu dari sini juga, ada beberapa faktor yang bisa menjadi trigger, bukan menjadi trigger lagi, menjadi pendorong kenapa, kita bisa melakukan efisiensi yang mungkin nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama terkait key factor-nya adalah knowledge. Jadi ini kami memberikan big credit kepada kawan kami, Pak Sarif Asfianur, yang kebetulan juga memiliki sertifikasi CSCM. Jadi beliau ini pertama kali yang melihat yang namanya potensi atau peluang bahwa gudang-gudang yang ada di wilayah Pertamina EP Cepu, ya Pertamina EP Cepu di wilayah Jawa Timur ini masih banyak gudang-gudang milik yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi biaya gudang-gudang sewa. Namun tentunya adalah tidak serta-merta semua barang yang ada di gudang sewa, ya rata-rata karena gudang sewa kita bukan rata-rata, hampir seluruhnya gudang sewa kami itu adalah dilakukan di shore base atau di tepi pantai untuk mendukung operasi offshore, jadi tidak semua barang bisa dipindahkan secara total, sehingga dipilih-pilih, dikategorikan tidak perlu dilakukan ditaruh di distribution center di tepi pantai sehingga bisa kita letakkan di gudang milik yang terutama ada di wilayah Cepu dan Bojonegoro. Lalu yang kedua adalah communication. Nah, di sini adalah kenapa kami mensoroti soal komunikasi adalah terkait karena di wilayah migas, terutama di sektor hulu migas, banyak sekali peraturan-peraturan termasuk juga kebijakan yang harus dipatuhi, yang tidak bisa diseberangi begitu saja. Seperti halnya misalkan kita memiliki gudang eksplosif atau bahan eksplosif, bahan peledak, di mana di sini tidak bisa kita hanya sekedar mengejar efisiensi, lalu kita pindahkan dari wilayah Jawa Timur ke Jawa Tengah. Nah, ini ada peraturan terkait eksplosif yang di mana antar provinsi itu tidak bisa, tapi akan menjadi rantai yang lebih panjang kalau kita pindahkan secara tanpa mitigasi yang benar. Sehingga komunikasi itu sendiri kita lakukan untuk baik dari sisi internal, memastikan mana barang yang tidak digunakan sehingga kita bisa take out dari gudang yang sewa untuk dipindahkan ke gudang milik yang ada di wilayah Cepu dan Bojonegoro. Sehingga gudang yang ada di Lamongan dan satu lagi di Surabaya itu bisa kita kurangi sewanya. Yang ketiga adalah konsistensi. Faktor yang ketiga adalah konsistensi di mana suatu program kerja tidak akan berjalan jika terjadi yang namanya dinamika tapi tidak konsisten pelaku dinamikanya itu. Misalkan adalah contoh yang paling gampang di Pertamina ini adalah banyak bukan banyak ya, sering terjadi adalah posisi orang adalah mutasi tempat kerja atau berpindah. Nah, jadi ada orang pindah, ada orang yang datang. Jagakan adalah konsistensi dari setiap suksesornya yang datang tetap harus melanjutkan program yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga tidak terputus yang namanya goals atau cita-cita terkait efisiensi ataupun goal perusahaan lainnya. Sehingga ini yang disebut dengan konsistensi atau bisa dibilang bahasa kerennya adalah management of change ya, atau pada saat handover-nya diperjelas gitu.
Dan terakhir adalah tentunya sebagai key factor adalah kita tidak akan berhenti dalam satu titik, dalam satu melakukan improvement. Jadi tetap diteruskan apa yang menjadi cita-cita di awal adalah bagaimana kami untuk melakukan yang namanya efisiensi dalam operasi warehouse atau operasi pergudangan. Baik, lalu untuk yang terkait yang sudah kami lakukan adalah secara garis besar itu simpel saja, hanya 3. Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan prinsip dasar dari pergudangan yaitu 5R. Nah, dari 5R itu sendiri yang ada rajin, rapi, resik, ringkas, dan sebagainya adalah ternyata dari hasil 3R saja, rapi dan ringkas dan resik, ternyata kita bisa melihat adalah mungkin kawan-kawan juga bisa melihat dari availability pergudangannya, jangan-jangan kalau dirapikan atau diringkaskan itu bisa menjadi suatu available stock, available space yang mungkin kalau sewa kita bisa kembalikan atau kita tidak perlukan. Jadi kita bisa mengkompaktkan lokasi penyimpanan material atau staging area menjadi lebih kompak, tapi tentunya tidak mengurangi faktor safety ya, faktor safety dan juga faktor delivery atau faktor lainnya dalam pergudangan seperti misalnya FIFO atau vaksin first out-nya tetap kita jaga seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama dilakukan resik dan ringkas saja gitu. Ternyata ini kita bisa mendapatkan space yang bisa dibilang ini efisiensi space ya sekitar 10.000 meter persegi di gudang sewa kami, sehingga kami bisa dibilang tidak pakai lagi 10.000 meter persegi itu kami kembalikan kepada pihak penyewa gudang yang tentunya ini harus didukung juga ya dengan bentuk sewa kontrak sewanya sendiri sifatnya COO ataukah lamsam ataukah fix 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 kontrak lainnya. Lalu yang kedua adalah di gudang milik kami, jadi di gudang milik kami di daerah Cepu dan Bojonegoro, ternyata banyak lahan yang sebetulnya bagus, lahannya nggak dimanfaatkan. Tadinya hanya dimanfaatkan untuk staging area yang ternyata gudang itu sudah tidak dipakai atau idle. Nah, di sini akhirnya kami coba gudang-gudang yang tadinya secara infrastruktur sudah bagus adalah kami coba alih fungsikan dari gudang handak, yaitu kami ambil contoh yang gudang kami di Cepu itu di daerah Ledok, itu awalnya gudang handak tapi sudah gudang handak atau eksplosif yang sudah tidak digunakan, wilayahnya cukup luas, infrastrukturnya bagus, akhirnya dirubah alih fungsikan menjadi gudang scrap atau junkyard atau bahkan yard atau pipe yard secara umumnya. Nah, dicoba oleh teman-teman kami saat itu adalah mulai tahun 2021 hingga tahun ini secara bertahap tentunya karena kita juga sadar biaya, tidak langsung yang namanya perubahan langsung kita dengan suasana yang wah harus cepat gitu akhirnya menjadi tidak dapat lagi nanti. Jadi konsep efisiensinya. Sehingga dilakukan pelan-pelan bertahap yang penting ada milestone-nya sehingga di akhir tahun 2023 ini sudah terjadi yang namanya scrap atau junkyard yang sudah beroperasi secara full. Untuk tahap awal adalah gudang ini akan berfungsi sebagai junkyard atau dead stock. Nah, sebagai disclaimer kawan-kawan, kok scrap sama dead stock itu kok diperhitungkan ya di pergudangan kami, karena pada prinsipnya scrap maupun semua barang yang ada di gudang, Pertamina dan atau K3S lainnya, itu adalah milik negara. Jadi tidak serta-merta kalau ada scrap bisa kita buang, nggak boleh. Jadi yang namanya scrap atau potongan atau apapun tetap harus dikelola sampai dengan waktunya kami lakukan write off kepada negara, seperti itu. Oke, lalu yang terakhir adalah tentunya kita sudah melakukan rearrangement, kemudian melakukan alih kelola fungsi gudang. Akhirnya tahap terakhir yang kami sedang lakukan hingga saat ini adalah memindahkan barang-barang kategori scrap dan destock secara bertahap kepada gudang junkyard yang sudah dibuat tadi. Nah, ini diproyeksikan adalah kami akan melakukan ini semua sehingga potensi secara total ya, secara kasar adalah gudang sewa yang kami sewa saat ini dan ke depan akan menyusut terus hingga sekitar 30% dari nilai kontrak di awal. Nah, memang ini akan menjadi trade-off atau challenging-nya adalah apakah dead stock itu akan tetap di write off ataukah dead stock itu akan bisa dipakai lagi.
Nah, ini yang masih menjadi sambil berjalan kami melakukan evaluasi terhadap desktop yang benar-benar dead atau mati yang sudah tidak bisa dipakai lagi akan di-write off yang akan dipindahkan, tapi yang masih ada harapan digunakan masih kami kelola di gudang sewa yang terdekat dengan sarana operasi kami di offshore Lepas Pantai Madura. Baik, secara wrap up mungkin yang dilakukan kawan-kawan kami adalah bisa kami bagi menjadi suatu sistem Lean Six Sigma yang berbasis di mic, di mana define-nya adalah tentunya ada concern-concern terkait yang menjadi trigger atau menjadi hal-hal yang menjadi concern dari suatu inefisiensi dalam pergudangan, hingga dilakukan ke level measure untuk mencari apa yang menjadi titik kekuatan atau bisa dibilang termasuk menjadi kami konsepnya adalah gudangan versus biaya transportasi dalam hal material aktif. Dan hingga kontrolnya saat ini adalah sehingga saat ini kami sudah menghasilkan sekitar roughly sekitar $250.000 penghematan per tahun, dan di akhir tahun ini kami proyeksikan ada penghematan lagi dari tadi relokasi material-material scrap dan deadstock. Kami estimasi sekitar tambahan sekitar $125.000 lagi per tahun untuk bisa dilakukan efisiensi. Mungkin itulah dari saya untuk berbagi hal-hal simpel ya terkait warehouse management yang mungkin kawan-kawan bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan di sini semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Kami kembalikan ke Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti.